Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Al-mukarramun wal mukhtaramun, para alim ulama, para kiai, wabil khusus guru kita, sama-sama kita muliakan Kiai Haji Muhammad Ishaq dari Basmol. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sehatkan beliau selalu, panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, manfaatkan ilmunya. Guru kita Ustadz Nafi yang dalam keadaan kurang sehat, semoga berkah maulid disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipanjangkan usianya. Para orang tua kami, para bapak-bapak, jamaah yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Taraktu fikum amrayni." Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat. Dua perkara itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Ini namanya Sherlockan. Kenapa kita perlu Sherlockan? Karena kita perjalanan menuju akhirat. Dan kita belum pernah ke akhirat, belum pernah nyaba ke sono,
dan yang udah nyaba juga belum pada balik lagi, maka kita butuh serlokan. Tahu pesawat? Kalau kata orang dulu mah kapal. Pada waktu kapal atau pesawat Garuda Airlines dari Cengkareng Soekarno-Hatta lepas landas menuju King Abdul Aziz. Pesawat Garuda lepas landas dari Cengkareng menuju Bandara King Abdul Aziz. Pertanyaannya adalah pada waktu pesawat berada di atas dengan ketinggian ribuan kaki, pertanyaannya pilot ngelihat apa kagak Bandara King Abdul Aziz? Kagak ngelihat. Ke depan awan, ke kanan awan, ke kiri awan, kemana aja dia lihat cuma kelihatan awan, kagak kelihatan tuh Bandara King Abdul Aziz. Tapi begitu pesawat mendarat, begitu pesawat nebah, ngepas, kagak kelewatan, kagak kurang, kagak ke kanan, kagak ke kiri, tapi ngepas. Kenapa bisa begitu? Karena sang pilot mengikuti koordinat atau GPS atau serlokan yang ada. Pada waktu kita lepas landas dari Masa Baleg, lepas landas kita dari Masa Baleg menuju bandara terakhir. Kemana bandara terakhir kita? Kematian. Pertanyaannya adalah, apa ada yang sudah yakin ntar kita mati bawa iman? Jawabannya belum. Apa ada yang sudah yakin nanti kita ditimbang amal baik kita lebih berat? Belum. Apa ada yang sudah yakin nanti kita dihisab bentaran? Belum juga. Apa ada yang sudah yakin nanti kita disirot selamat sampai ke surga dan sehingga masuk ke surga? Jawabannya belum ada yang yakin. Tapi insya Allah sesuai apa yang kita harapkan, mati membawa keimanan, ditimbang lebih banyak amal soleh, dihisab dengan hisaban yasiro, berjalan di atas sirat dengan selamat sehingga masuk surga, dengan satu syarat, kita ikut serlokan yang ada, ikut GPS yang ada, ikut koordinat yang ada. Mana koordinatnya? Yaitu Quran dan hadis. Kelihatannya pesawat tenang dari bawah, padahal pesawat itu kalau udah di atas diterpa badai, dari kanan kebuang ke kiri, balik lagi pilot ke titik koordinat, dari kiri terhempas dia ke kanan, balik lagi ke titik koordinat, dari bawah terhempas dia ke atas, kembali lagi ke titik koordinat. Maka ketika sang pilot dalam segala hal kembali ke titik koordinat, maka si pilot akan mendarat dengan selamat. Kelihatannya orang ngelihat kita tenang, kelihatannya orang ngelihat kita tenang, padahal diterpa angin ekonomi, motor udah 2 bulan belum bayar, terus arisan udah 3 bulan belum bayar, anak mau sekolah, terpaan ekonomi, kembali ke titik koordinat. Mana titik koordinatnya? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha.
Tidak ada di muka bumi kecuali rizkinya ditanggung sama Allah. Yang bikin kita puyeng Pak bukan buat makan. Makan mah udah ditanggung sama Allah, rizki namanya. Cecek kagak ngewarung, cecek kagak gojek, makan. Padahal tiap malam makanan cecek kita basmi Pak. Yang pakai baygon, yang pakai hit, yang pakai autan, yang pakai obat nyamuk bakar. Tapi sampai saat ini belum ada sejarahnya cecek mati kelaparan. Kalau mati kegencet pintu banyak. Padahal cecek kagak bisa terbang, nyamuk makanannya bisa terbang tapi dijamin sama Allah makan. Kalau masalah makan mah udah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Yang bikin kita puyeng Pak buat bayar kreditan PCX. Yang bikin kita puyeng buat kreditan bayar handphone iPhone. Yang bikin kita puyeng Pak buat bayar kreditan bukan buat makan. Enggak ada sejarahnya orang teriakan buat makan. Itu mah udah dijamin. Kebutuhan. Mana kebutuhan? Orok butuh air susu. Oroknya belum ada, makanannya udah disiapin. Orok gubrak ke alam dunia menikmati apa yang ada. 2 tahun orok nyusu, selama si orok nyusu air susu ada. Begitu orok berhenti nyusu, Pak susunya ada apa kagak? Kagak ada. Karena si oroknya udah nggak butuh susu, tinggal babanya. Babanya mah nggak butuh susu, makanya habis susunya. Pada waktu kita kredit motor per bulan 500, kebayar itu selama 3 tahun. Begitu motor lunas, ada nggak sisanya sebulan gope? Nggak ada. Pada waktu anak kita 6 orang pada belajar, yang mondok, yang kuliah, yang sekolah, kebayar itu semuanya anak biaya sekolah. Tapi begitu anak semuanya lulus, ada nggak sisanya? Nggak ada. Kenapa? Karena kebutuhan. Kebutuhan pasti dijamin sama Allah Ta'ala. Pulang kerja ada yang dipanggil sama bos Daeng. Kata bos Haji Daeng dipanggil, Bang sini dah. Nih bonus buat lo nih duit 500. Kata anak buahnya, nih duit apaan nih bos? Udah pokoknya buat lo aja. Itu bocah saking girangnya dapat duit 500.000 dari bos Haji Daeng, girang banget pulang. Sampai rumah udah teriakan aja, katanya makan besar gue urusannya. Sampai rumah teriakan, Pok Neng, ya itu makan sini. Makan, kata bininya, Bang, ya Allah dari tadi Neng tungguin. Ngapa emang? Ono sanyo kita mati Bang. Sanyo siapa? Sanyo kita. Coba lihat, mati. Dia kagak hidup dan danin, dia panggil tukang jet pump. Kata tukang jet pump, ya Bang ini mah dinamonya mati. Terus ganti berduit 500.000. Itu namanya kebutuhan. Dikasih duitnya dulu sama Allah baru kebutuhannya. Diadain dulu susunya baru oroknya. Beda, yang bikin kita puyeng adalah keinginan. Yang bikin puyeng keinginan. Anak laki punya sarung rubat, punya sarung atlas, punya sarung gajah duduk buat sholat. Udah cukup, itu kebutuhan. Yang bikin puyeng pengen punya BHS. Itu yang bikin puyeng Mak. Saya mah Pak jujur kenapa saya maksain beli BHS. Di kampung saya Pak makmum pakai BHS, imam gajah duduk kagak sah. Iya, adil kampung saya Mak. Makmum pakai BHS, imam gajah duduk kagak sah. Makanya sama saya beli BHS saya mah. Kenapa nggak sah? Ya lu gajah duduk lu jadi imam, gajah berdiri aja nggak sah apalagi gajah duduk. Adil Pak di kampung saya mah. Maka saya mah maksain beli BHS, takut jadi imam. Orang wadon dia pakai kerudungan polos buat tutup aurat cukup, itu kebutuhan. Yang bikin puyeng nih, yang pengen yang ada geri-gerinya 3 tuh.
apa namanya, rabani. Itu yang bikin puyeng mah. Kalau kebutuhan mah Allah udah kasih, yang bikin kita kurang keinginan. Ini orang banyak amat ya, bukan orangnya banyak, tempatnya sempit. Orang segini jangan ada yang pulang, bawa semuanya ke Istiqlal. Masih kelihatan banyak nggak? Kata ketua panitia, orang pada kemana weh? Bukan orangnya pada hilang, tempatnya gede. Ya, artinya yang membuat kita cukup, yang membuat kita tenang adalah hati. Kalau hatinya gede, nerima apa yang dibagi sama Allah, masalah banyak kelihatannya dikit. Ada dua, tapi kalau misalnya masalahnya dikit kelihatan banyak, kenapa? Hatinya sempit. Dapat duit 200, ngebayanginnya 500. Dapat baju yang 200, pengennya yang 500. Naik motor Supra, pengennya PCX. Itu udah kagak cakepnya dah. Apa aja udah puyeng. Itu namanya hati sempit, kagak nerima apa yang dibagi sama Allah. Maka masalah dikit bisa jadi gede. Saya masuk ke kontrakan kayak gitu dulu tuh. Kontrakannya 2 kali 3 meter. Di pojokan ada dispenser. Di tengah ada meja bedak. Di pojokan lagi ada kompor. Begitu saya masuk, kata teman saya gini, perabotannya banyak amat ini. Bukan perabotannya banyak, rupanya kecil. Iya, bukan perabotannya banyak, timbang ada dispenser, meja bedak sama kompor. Dia kata perabotannya banyak amat ini. Bukan perabotannya banyak, rumahnya sempit. Ada orang Pak, lakinya kerja. Laki kerja, bini kerja. Tinggal di komplek perumahan Mertua Indah. Berarti kan gak beli beras, gak beli gas, gak beli yang lainnya. Kan di komplek mertua. Enggak, kalau kita bilang rumah mertua gak enak. Laki kerja, bini kerja, anak masih orok. Tinggal di komplek perumahan Mertua Indah. Tapi Pak, kalau ngomong sama kita puyeng mulu. Ceritanya cerita puyeng mulu. Ama ngaji kagak ada sempetnya. Ama ke musola keder mulu. Ya Allah, kata kita, seja hidupnya banyak amat masalah ya. Emang apa? Iwis kalau ngomong sama kita puyeng mulu. Ceritanya cerita puyeng mulu dah. Terus sama ngaji gak ada sempetnya. Bukan dia banyak masalah, hatinya sempit. Jadi masalahnya dari mana coba? Masalah dari mana? Laki kerja, bini kerja, anak masih rok tinggal di rumah mertua. Coba masalah banyak dari mana? Itu puyeng mulu guru ngomongnya. Hatinya sempit, kagak nerima apa yang dibagi sama Allah Ta'ala. Itu ada di Kosambi itu Cangji Arsad, punya anak 16. Anak 16 kalau ditanya lupa anak berapa. Kerjaannya mandiin doang, amil. Tapi jamaah nggak pernah ketinggalan, ngaji di mana aja ada. Kata orang gini, saya Cangji Arsad mah nggak punya masalah hidupnya kali ya. Kagak punya masalah dari mana? Anak 16, kerjaan mandiin orang mati doang. Tapi rajin banget ngajinya. Kalau ngomong sama kita nggak pernah puyeng jemaah. Dia bukannya masalahnya nggak punya masalah, tapi hatinya gede. Ada 2 ibu-ibu, 1 Ibu Sarwiti, 2 Ibu Cemceremen. Ibu Sarwiti bikin sambal, bahannya cabai, bawang, tomat, terasi, garam, gula. Ibu Cemceremen bikin sambal juga, bahannya cabai, bawang, tomat, terasi, garam, gula. Bahan yang sama, cara membuat yang sama, cara nguleknya sama. Pertanyaannya, begitu jadi sambal rasanya masih sama apa enggak? Nah ini permasalahannya. Kenapa bisa beda? Padahal bahannya sama, cara bikinnya sama, tapi kenapa sambal Ibu Sarwiti enak, sambal Ibu Cemceremen mah enggak ada enaknya? Satu masalahnya, kenapa sambal Ibu Sarwiti enak? Karena Ibu Sarwiti waktu pegang cabe, mata lihat cabe, hati inget cabe. Megang garam, mata lihat garam, hati inget garam.
Emang rizki kita hari itu dapatnya 200.000, jangan nikmatin 200.000. Emang makan pakai sayur asam sama ikan teri sama sambal, jangan nikmatin makan, nambah bu. Kenapa? Hatinya ngikut makan, nambah. Laki bini naik sepeda, lakinya kegoes, bininya duduk di batangan, gajlugan ketawa, kadang-kadang kita yang lihat yang sewot. Kata kita, dih naik sepeda aja girang banget. Lagian naik sepeda girang, apa kita yang kesel? Kenapa begitu bahagia? Badan naik sepeda, hati naik sepeda. Lalu kenapa sambal ibu cem-ceremen gak enak? Karena ibu cem-ceremen bagaimana mau enak sambalnya. Megang garam, mata lihat garam, hati inget laki belum pulang-pulang. Laki gua kemana ya? Gua WA checklist 1. Gua telepon dialihkan. Gua ada garamin belum ya? Garamin lagi. Megang terasi inget sama anak. Udah terasiin belum? Terasiin lagi. Bagaimana mau enak bu? Makan pakai gerame bakar ayam goreng tapi hati ingat kemana-mana. Bagaimana mau enak? Naik motor baru PCX tapi muka kayak cuka tumpah. Yang naik sepeda begitu bahagia, ini naik motor baru kayak cuka tumpah. Kenapa? Badan naik motor, hati ingat kreditan 2 hari lagi. Gimana mau enak coba dah? Itu artinya berarti si hati yang bikin nikmat mah. Allah mah adil bu. Allah beda-bedain kita. Walaupun kita sholatnya sama 5 waktu, sholatnya sama 5 waktu, puasa Ramadannya sama sebulan, tapi kenapa rezeki kita dibeda-bedain? Kebutuhannya berbeda. Itu ngapa dia punya motor ya? Dia punya motor sebab dia mah mau pergi ngaji deket. Nah dia nggak punya apa-apa. Dia punya motor buat apaan? Dagang di depan rumah. Mertua di belakang rumah. Motor mau kemana? Ono dia nggak ngapa-ngapain punya mobil. Dia mah punya mobil, mertuanya di Bandung jauh. Ono mertuanya deket banget punya mobil. Dia mah mau ngajinya jauh ke Basmol. Ya lu ngaji ya kagak. Mertua belakang rumah, dagang depan rumah, buat apaan mobil? Gue paksa buat punya-punyaan, nggak bakalan bisa punya-punyaan. Punya-punyaan namanya kepengen. Kalau kepengen namanya nafsu. Kalau nafsu mah kayak bener. Saya punya anak 4. SD, SMP, SMA, kuliah. Pagi-pagi mau sekolah saya kasih yang SD 5.000. Saya kasih yang SMP 20.000. Saya kasih yang SMA 30.000. Saya kasih yang kuliah 50.000. Adil apa enggak saya jadi bapak? Hah? Adil apa enggak saya jadi bapak? Kok adil beda-bedain? Karena kebutuhannya berbeda. Kita semuanya hamba Allah, sholat kita sama 5 waktu. Kenapa kita dibeda-bedain? Karena kebutuhan kita berbeda. Nanti cobaan juga sama. Cobaan Allah udah boleh mantesin. Enggak mungkin pak anak muda sekarang dicoba kayak Nabi Yusuf, enggak bakalan. Kayak Nabi Yusuf dikuncin pintu sama wadonan digeroin abang, ya enggak bakalan. Anak muda sekarang pak boro-boro di kamar, dilatar aja juda gudang. Apalagi di kamar, makanya baik-baik bu kalau punya perawan blongsong. Punya pohon mangga, makanya berbuah biar enggak dimakan codot, blongsong. Codot sekarang mah apa? Naik vario, naik nupo, aduh bahaya. Banyak codot, baik-baik. Codotnya liar-liar. Ngeri. Makanya semuanya rapi diatur sama Allah Ta'ala. Cobaan, enggak mungkin ibu-ibu sekarang, bapak-bapak sekarang dicoba kayak Nabi Ayub sakit 38 tahun. Enggak, kita pak sakit gigi aja pre ngaji. Enggak ngaji bang, apa sih? Apa emang GG gua sakit? Enggak mungkin dicoba kita kayak Nabi Musa diudak-udak Firaun, enggak bakalan. Allah udah boleh mantesin. Saya punya anak yang 4 tadi, saya bilang tong bantuin baba bawa bata merah.
Saya lagi ngebangun, bata merahnya jauh dari rumah, turun tong batin baba bawa bata merah. Yang SD datang saya ambilin bata merah 2. Yang SMP datang saya ambilin bata merah 4. Yang SMA datang saya ambilin bata merah 6. Yang kuliah datang saya ambilin bata merah 8. Kok dibeda-bedain? Kena anak guru semuanya. Saya sebagai bapak tahu seberapa kuat tenaga anak saya. Nggak mungkin anak SD saya kasih 8 yang kuliah 2. Allah yang bikin kita, Bu. Allah tahu banget kekuatan iman kita. Nggak mungkin ibu-ibu sekarang dicoba ke Siti Khadijah. Nabi lagi di Gua Hiro, lagi ibadah. Siti Khadijah tiap pagi nganterin makanan, sore nganterin makanan. Nabi bukan lagi nyari duit. Pulang dari Gua Hiro, Nabi merinding, gemeter, gigil. Kata Nabi, zammiluni, zammiluni, neng selimutin abang, neng selimutin abang. Diselimutin sama Siti Khadijah, dikasih semangat sama Siti Khadijah. Coba kalau kita punya laki, tiap jam 9 malam pergi ngaji ke Basmol. Mau nganterin kopi ke Basmol, ya goroh aja. Boro-boro nganterin kopi, kali makanan ya gak ada baunya dah. Dapat 2 minggu laki kita ngaji mulu tiap malam begini. Halo, ngapa jam laga-laga? Halo, kerikin gua neng makanya bang, jadi laki mah kena dibilangin ngayap mulu ngayap. Ya nggak mungkin Bu, anak orang perempuan sekarang coba ke Siti Khadijah sambil ngerikin, ya Allah, sambil deblagin. Kita mah Bu, Pak, dicoba ngaji baru timbang mendung aja, baru timbang mendung kita dicoba ngaji keluar rumah udah begini. Grimis romanya ini. Baru timbang mendung doang. Nadang. Kata anaknya, enggak bang, enggak hujan. Iya sekarang mantar, gue pulang hujan bagaimana pulangnya. Pergi belum udah mikirin pulang, emang PA pada. Tapi kalau mau pergi mancing, kagak pakai nadang, kagak. Orang kampung saya cuma aslinya orang sini. Tapi kalau mau pergi mancing Pak, gerimis jalan. Kata anaknya, Baba hujan. Enggak tong, ini mah tai hujan. Tadi juga berhenti. Tai hujan ya kata. Lempengan mancing sama kondangan hujan. Tai hujan tetap. Tadi juga berhenti tong, ini mah tai hujan. Ama ngaji mah kagak ada sempetnya, tapi ama cocok sama mancing mah ya Allah, ama kitab sama Quran kagak mau lihat sekali, ama pelampung jelas banget dah. Pelampung kecil banget, malam-malam masih kelihatan. Orang kampung saya, cuma aslinya orang sini. Ya Allah ya Rabbi, ama ngaji apa bang? Ya ntar belum sempat, lu nunggu sempet, kapan sempatnya? Ihalatukal a'mala ala wujudil firaq. Quran mah pabrik. Kalau pengen beli Indomie, beli Indomie 1 bungkus belum bisa ke pabrik. Quran mah kudu dikaji, lu mah belum bisa belanja dari Quran. Kata Quran, hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir, diharamkan atas kalian bangke. Kita pernah nggak makan bangke? Sering. Bangke ikan kita makanin. Ada emang ikan yang pakai dipotong? Kagak ada. Lah kalau ikan teri bagaimana kalau wajib dipotong? Berarti kita sering makan bangke. Dari mana kita tahu kalau bangke ikan itu boleh? Nggak ada di Al-Quran mah. Maka dijelaskan Quran dari pabrik dioper ke distributor. Mana distributor? Hadis. Di hadis dijelaskan lautan airnya suci dan mensucikan, bangkainya boleh dimakan. Oh berarti kita tahu kalau ikan itu boleh bukan dari Quran tapi dari hadis. Tapi belum bisa kita beli mie 2 bungkus ke distributor. Dari distributor baru tuh dioper lagi ke agen. Dari hadis dioper lagi ke Izma ulama. Itu juga kita belum bisa belanja Indomie 1 bungkus ke agen.
dari agen dioper lagi ke pengecer, dari pengecer baru boleh belanja Indomie kalau 1 bungkus. Orang kebun jeruk pas saya tahu kalau korban maunya pakai kebo. Di mana keterangan ada korban boleh pakai kebo, cari Qurannya nggak ada. Cari hadisnya nggak nemu, di Mekah kagak ada kebo. Hah? Iya, kalau kita pengen tahu dalil berkorban pakai kebo, dari mana kebo? Di hadis nggak ada, di ijma nggak ada, di kias baru ada. Oh, berarti kebo dikiaskan sama onta. Maka tuh pengecer mah kitab Sapinah, kitab Fathul Qorib, kitab Fathul Mu'in, kitab Riyadus, itu namanya pengecer. Kita mah belanjanya ke situ, ngaji dan ngaji. Udah jangan pakai nanya, orang-orang mah udah pada makan lu masih nanya mulu. Jadi perlu serlokan, makanya dalam Al-Quran dikatakan hurimat alaikum, kita nggak bisa ngertiin. Itu namanya serlokan. Maka dikatakan, kan hidup apa udah beres Pak, udah rapi dibesekin. Ya, hidup udah rapi dibesekin, udah jangan bikin puyeng. Yang kita perlu pelajari adalah bagaimana cara memahami Al-Quran biar kita nggak keder. Bagaimana kita memahami hadis biar kita nggak keder. Bab nanti banyak orang yang ngaji nggak pakai guru. Man la saykha lahu pasayhuhu setonun. Orang yang belajar ngaji, belajar Quran, belajar hadis kagak pakai guru, maka gurunya memedi. Gurunya setan. Gurunya setan. Pakai guru ngaji mah. Cari guru yang pakai kitab. Guru saya udah hebat, guru nggak pakai kitab. Anak muda tiap malam datang ke tablik akbar, habib pada ceramah, kiai pada ceramah. 10 tahun tuh anak muda tiap malam dengerin tablik akbar, nggak bakalan jadi kiai nggak bakalan jadi kiai. Tapi mondok 10 tahun jadi kiai. Sehebat-hebatnya tukang bangunan, masang keramik pasti narik benang, kagak bisa dikeker-keker doang. Sehebat-hebatnya kiai yang namanya ngaji mah pasti pakai kitab, nggak bisa dikeker-keker doang. Ya gue udah hafal itu mah, nggak bisa, takut pada miring gimana. Makanya ngaji, pelajari, serlokan biar kita kagak nyasar. Jadi ngaji nggak? Ya Pak Bang, saya ngaji malas banget. Emang apa nggak ngerti? Saya ngaji juga percuma ngerti. Ngaji mah nggak wajib ngerti, yang wajib ngajinya. Nggak ada orang kerja di pabrik udah 10 tahun kagak kaya-kaya aja berhenti, nggak ada. Lu nggak kerja lagi di pabrik Bang? Nggak. Emang apa? Udah 10 tahun gua kerja di pabrik nggak beli mobil, gua berhenti aja lah. Nggak ada. Ada orang kerja di pabrik udah 20 tahun belum kaya-kaya, nggak berhenti. Kenapa? Karena mereka sadar orang kerja bukan pengen kaya tapi kebutuhan. Makan mak makan aja, minum mak minum aja. Tahu-tahu baju udah sesek, celana udah semata kaki. Orok mah susuin aja, emaknya yang gendong tiap hari kagak tahu anaknya udah gede, emaknya yang nyusuin tiap hari nggak tahu anaknya udah gede, yang tahu anaknya udah gede mah orang saudaranya dari Bogor udah 2 bulan baru nyampe. Apa kata saudaranya? Set, anak lu udah gede amat ini. Ngaji mah ngaji aja, entar yang ngata kita udah bisa mah orang. Begitu kita ngobrol sama orang, apa kata teman kita? Useh omongan bau kiai ini, biarin bau kiai daripada kiai bau, mendingan bau kiai. Gua nggak ngaji males, ngapa sih emang lu nggak mau ngaji? Gurunya ketus banget, judes banget gurunya. Itu mah perasaan lu aja kali. Useh, bagaimana perasaan sih orang kalau ngaji matanya ngeliatin gua aja sih. Siapa yang nggak kesel? Ntar dikit-dikit ngomongin gibah ya, gua lagi aja itu. Romanya makanya gue berhenti ngaji. Kalau kita ngaji ngerasa kesinggung, ngaji ngerasa kesemes, bukan gurunya yang ketus, bukan gurunya yang judes, hati lu sakit.
Lagi diobatin diem-diem aja. Dikerikin mak bukan duitnya yang kasar. Dikerikin udah 5 kali nuker duit bang. Ustaz, wah duitnya ganti. Diganti lagi. Ya Allah duit tambah kasar amat ini diganti. 5 kali nuker duit. Bukan duitnya kasar. Bukannya kekencengan. Lu masuk angin. Orang masuk angin dicolek gua sakit. Tapi orang kagak masuk angin dikerikinnya kagak sakit. Kalau ngaji ngerasa kesinggung bukan gurunya ketus, lu sakit hati lu. Bocah naik pun mangga jatuh tangannya patah. Diurut baru dicolek doang ngejerit tuh bocah. Kata babanya tukang urut di sono mah jago banget. Anak gua baru dicolek ngejerit. Bukan tukang urutnya jago, anak lu tangannya patah. Kata tukang urut besok balik lagi toh ngurut. Kalau pengen baik balik. 2 kali masih sakit, 3 kali masih sakit, 5 kali mah udah baik nggak sakit. Kalau pengen baik hati kita kata Kiai minggu depan ngaji lagi. Kalau pengen baik ngaji, kalau pengen baik ngaji lagi. Ntar mau udah 5 kali ngaji mak Kiai mau ngomong apa juga kata kita iya ya emang gua salah. Udah baik namanya tuh. Enggak udah nggak nyalain Kiai. Ini mah Kiai salah mulu. Biar bares sama Kiai, biar baik sama Kiai. Sama guru TK yang ngajarin engkrig-engkrigan doang. Iya, emang guru TK ngapain bang? Yang ngajarin engkrig-engkrigan doang sih. Oh hari guru Pak, guru TK hari guru dikirimin tas, dikirimin baju, apa aja dikirimin. Guru SD hari guru dikirimin kado, dikirimin buket. Masya Allah guru ngaji pas hari guru dikirimin apaan? Man ana begitu doang kepada bengong pada guru ngaji kirimin man ana doang. Guru TK apa aja dikirimin. Guru ngaji udah kayak daun salam. Mau ngesop nyari daun salam, sop dimateng buang aja. Bikin nasi uduk nyari daun salam, mateng buang aja. Menyemur nyari daun salam mateng buang aja. Ustad, ono bocah saya beranak doain Ustad bikin air doain. Dapat seminggu Ustad, ono bocah saya yang kemarin beranak menyukur rambut bocah doain Ustad doain lagi. Ustad, ono bocah mau akekah namanya cari Pak Ustad, Ustad lagi aja. Dapat 2 tahun Ustad, ono bocah mau sunat doain Pak Ustad ya, Ustad lagi aja. Ampe bocah kawin tuh Ustad juga aja geroin. Apa aja Ustadz, tapi lempengan dapat gusuran Ustadz yang gak geroin. Udah kayak daun salam Ustadz. Masih mendingan lengkoas bang. Lengkoas mah sempat kegigit. Mana antrian panjang banget lagi. Begitu kita sampai daging semur tinggal 5 potong. Kecit-kecit banget. Ada yang gede 1 kita serok aja dah. Yang kita potongan kita paling gede kita malu ya. Kita makan ngadep tembok kita geragot buset lengkoas. Masih mendingan lengkoas sempat gigit. Doain salam ya Allah. Mana sekarang mah jatah ustad udah kebanyakan diambil sama jatah ustazah. Nyukur rambut ustazah. Ngapain aja ustazah? Ustad nganggur mulu. Paling ustad ngapain sekarang tugasnya? Nangkap membedi. Anak gak bisa baca Quran, jarang pak orang datang ke rumah ustad. Anak gak bisa wudhu, jarang orang datang ke ustad. Anak nangis aja nih, matanya melotot aja baru ke rumah ustad. Seolah-olah ustad tugasnya nangkep membedi doang. Itu saya prihatin sekarang. Kenapa anak gak bisa baca Quran gak datang ke rumah ustad, tapi lempengan anak kesurupan datang ke rumah ustad. Rumah dijual gak laku-laku datang ke rumah ustad. Kan ustad kayak dukun. Emang dasar bengong pada. Sewot saya kadang-kadang. Ya Allah ya Robi, guru kita udah pada kayak daun salam. Buang aja lantas, makanya ngaji. Ngaji gak ada sempat ngeguru mah gak ada yang jahat, guru mah gak ada yang baik. Kalau kita ngerasa kesinggung berarti hati kita nggak sempet bang saya ngaji. Emang ngaji berapa sih bang? Habis maghrib sih. Ya habis maghrib mah bang saya baru banget pulang kerja. Ada yang habis sisa tuh Ustaz bang baru nyedil kopi kita.
Ada juga sih yang jam 9 pengajian, jam 9 baru mulain bang. Iya, wah apa rapinya sih bang? Ini tolol, benggong. Iya ngaji udah kagak ada sempetnya. Ya udah ada yang habis subuh set, habis subuh masih udah berangkat kerja bang. Sabtu ada Sabtu saya goes bang. Minggu mancing. Itu tukang pancing sama tukang pancing kalau udah kongkong ngomongin pelampungan doang semalaman. Belum ngomongin real belum ngomongin kenur, belum ngomongin nari, belum ngomongin nyentak, pelampung doang semalaman. Wah ya apa aja kagak sempat ihalat tukal amal. Kamu pengen beramal, pengen ngaji, ala wujudil pirok, nunggu waktu sempat. Orang yang beramal pengen ngaji nunggu waktu sempat, min ru'unati nafsi, itu mah timbul dari hati yang paling bodoh. Kenapa? Karena orang mah kagak ada sempetnya. Yang punya anak ribet sama punya anaknya, yang kagak punya anak ribet sama kagak punya anaknya. Yang kerja ribet sama kerjanya, yang nganggur ribet sama nganggurnya. Pengangguran pak kita undang mulu dan gak datang, besok ketemu kita tanya, lu kemana semalam gak datang? Maaf bang saya lagi ribet banget. Yang nganggur ngomong ribet coba dah. Lah yang nganggur ngomong ribet, yang kerja bagaimana? Orang memang ribet sama yang ada. Makanya nggak bakalan ada waktu orang mah. Yang jadi guru capek sama jadi gurunya, yang jadi murid capek sama jadi muridnya. Yang nganggur tadi masih ribet juga nganggur. Yang punya bini capek sama punya bininya. Orang mah nggak ada yang senang, kata Syazid, man tolaba malam yukhlaq qad doya'a umrohu. Orang yang mencari sesuatu yang tidak diciptakan sama Allah, buang-buang umur. Wa ma huwa ya syekh, apa itu tuan guru yang tidak diciptakan sama Allah tapi orang mencari? Ar-rohah fid dunya, kesenangan di alam dunia. Pengen senang di alam dunia, senang tidak diciptakan sama Allah, nggak bakalan nemu. Kata bujangan, kalau gua kawin mah enak kali ini. Kopi ada yang nyeduin, baju kotor ada yang nyuciin, masuk angin ada yang ngerikin. Kawin tuh dia. Habis kawin dapat 2 bulan gak kumpul-kumpul sama kita. Kita tanya, lu kemana 2 bulan gak kemana, gak kelihatan. Buset, bini gua ngamuk mulu. Aduh, bini gak boleh ketinggalan. Puyeng gua punya bini. Tadi lu kata kalau kawin enak. Udah 2 tahun pak nggak punya anak, kata aja kalau punya anak mah enak, pulang dari mana-mana ada yang ditegorin. Datang ke dukun beranak diurut kemana aja, alhamdulillah punya anak. Begitu punya anak rokok berhenti ngerokok. Kata kita, lu nggak ngerokok? Enggak. Emang apa? Buset, susu mahal banget weh. Kalau gua ngerokok nggak kebeli susu gua aja. Gua mendingan berhenti ngerokok daripada nggak susu. Tadi lu kata kalau punya anak enak. Anak udah 2 tahun masih digendong aja, katanya kalau anak bisa jalan mah enak kali. Nggak gendong, nggak pegel, nggak linu. Ya seret bocahnya bagi-bagi di embun. Biar bisa jalan. Begitu bisa jalan bocah jemposin mulu. Jem apa tong? Yang ngayam mulu. Lalu kapan mau senangnya? Iya, Jakarta kalau udah kawin enak, Jakarta kalau udah punya anak enak, Jakarta kalau anak bisa jalan enak, kagak ada enaknya hidup mah. Bikin rumah kalau 2 tingkat enak kali ini ya. Begitu dan jadi tuh rumah 2 tingkat, begitu ada yang ketinggalan di atas main suruh-suruh anak bininya. Lu aja ngambil gitu dah, gue pegel banget. Nggak ada senang mah nggak ada senang mah. Maka senang mah yang ada mah tenang. Di mana tenang? Ngaji. Saking tenangnya tuh ngaji, bocah baru duduk udah pules. Saking tenangnya ngaji. Lah emang orang kalau kagak tenang emang bisa pules? Kagak bisa pules orang nggak tenang mah. Tapi kalau kita ngaji tenang, senang mah nggak ada. Yang ada tenang. Di mana adanya tenang? Di pengajian. Saking tenangnya ngaji, guru mah gurunya pules-pules saja. Murid nanya, guru bagaimana sih doa biar nggak ngantuk ngaji? Wallahu a'lam bishawab. Itu doa yang paling manjur. Biar kata lagi ngorok guru baca wallahu a'lam bishawab, melek aja lantar. Hadanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.